Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diminta mencari interval dari nilai x-nya agar fungsi px tidak pernah turun. Untuk suatu fungsi tidak pernah turun, syaratnya adalah di mana turunan pertamanya atau p aksen x-nya lebih dari sama dengan 0. Maka di sini untuk persamaan px-nya yang masih bentuk perkalian dan perpangkatan, kita harus selesaikan dulu sebelum kita mencari bentuk turunannya. Maka di mana untuk px sama dengan x dikali 6 dikurang x dikalikan dengan 6 dikurang x. Seperti itu. Yang mana kita bisa menggunakan sifat perkalian distributif. Di mana menjadi 6 dikali 6, 6 dikali min x dikali 6, dan min x dikali min x. Sehingga hasil fungsi px-nya menjadi px sama dengan x dikali 36 dikurang 6x dikurang 6x ditambah x pangkat 2. Seperti itu. Yang juga dimana untuk x-nya yang ada di luar, kita bisa kalikan ke dalam dengan bentuk perkalian distributif gitu ya. Maka menjadi px gitu ya. Menjadi px sama dengan 36x dikurang 6x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Dimana hasil akhir bentuk px-nya adalah px sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 36x. Lalu, untuk bentuk turunan pertamanya adalah menjadi di mana p aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 24x ditambah 36. Dan itu adalah bentuk turunan pertamanya. Lalu kita bawa masuk ke dalam bentuk syaratnya, di mana nanti kita akan bertemu dengan sebuah bentuk pertidaksamaan, di mana menjadi 3x pangkat 2 dikurang 24x ditambah 36 lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Yang mana untuk bentuk persamaan tersebut semuanya kita bagi dengan angka 3, gitu ya. Sehingga nanti bentuk pertidaksamaannya menjadi x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12 lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Dan kita bisa memfaktorkan bentuk kuadratnya dengan kita mengubah tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan, di mana menjadi di sebelah sini, yaitu kakak tuliskan dulu persamaannya menjadi x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12 sama dengan 0, yang mana faktornya menjadi x dikurang 6 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Begitu ya. Dari hasil faktornya kita bisa menentukan hasil akar-akar dari x-nya. Di mana x yang pertama adalah sama dengan 6 dan x yang kedua hasilnya adalah 2. Nah, di mana juga dari hasil x tersebut kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggambarkan garis bilangan dengan menggunakan nilai x tersebut. Di mana di sini kita bisa menggambarkan sebuah garis bilangan yang nanti garis bilangan tersebut diisi oleh angka-angka 2 dan 6. Di mana untuk angka 2 dan 6-nya merupakan bilangan dengan bulatan penuh, gitu ya. Kenapa bulatan penuh? Karena dia tandanya adalah lebih dari sama dengan, seperti itu, ya. Baik. Lalu kita menentukan nilai dari tiap daerah garis bilangannya. Di mana di sini kakak akan uji saja di mana x-nya adalah 0 dari angka di sebelah kiri angka 2, gitu ya. Jika nilai x-nya adalah 0, kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya, maka menjadi 0 dikurang 8 dikali 0 ditambah 12, maka pasti hasilnya adalah 12. Seperti itu. Karena hasilnya adalah 12, maka daerah di sebelah kiri angka 2 itu bernilai positif, gitu ya. Karena tadi hasilnya adalah plus 12. Dan untuk daerah lainnya, kita akan kembali ke bentuk pemfaktorannya. Di mana pemfaktoran persamaan kuadratnya adalah hasilnya adalah berpangkat ganjil, di mana pangkat 1 dan pangkat 1, seperti itu. Sehingga untuk hasil daerah di garis bilangannya berlaku tanda selang-seling, di mana menjadi sebelah kirinya positif, maka di bagian tengahnya adalah negatif, dan sebelah kanannya adalah positif, seperti itu, ya. Lalu kita tinggal menentukan daerah yang memenuhi, di mana dari tanda soalnya atau dari syaratnya adalah diminta tanda lebih dari sama dengan 0. Maka dari itu kita mengambil daerah dengan nilai yang positif, yaitu di mana ada di sebelah kanan 6 dan ada di sebelah kiri 2. Seperti itu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan menjadi HP sama dengan, yaitu x kurang dari sama dengan 2 atau
X lebih dari sama dengan 6. Seperti itu. Yang mana jawabannya ada di option B. Seperti itu ya. Baik, sampai sini. Sampai bertemu lagi di soal-soal berikutnya.